Tapi untuk jalan di mana Jerit lagi berdiri sekarang ini punya. Selain itu teman-teman, kalau teman-teman pengen lebih lagi punya di area ini pun juga ada. Kalau kita lihat keunikan dari dua rumah sebelumnya adalah di sini ada satu pintu rahasia. Oke, setelah kita dari pintu rahasia ini, halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih ada di daerah Nginden Intan ya. Lokasinya di Surabaya Timur tapi vibe-nya ke Surabaya Pusat dan member sedikit ke Surabaya Selatan. Oke, nah di video-video sebelumnya kita sudah bahas Nginden Intan Timur juga. Ada 2 unit rumah yang ukurannya lebar 5. Nah kali ini teman-teman kita mau bahas yang hook ya, di belakang Jerit ini. Mungkin kami agak mundur bentar biar kelihatan gede rumahnya. Nah di belakang ini ada rumah hook teman-teman, ukurannya 8 x 11,8 ya. Jadi ukurannya besar dan mereka punya 2 tampak gitu ya. Jadi ada yang depan sini menghadap ke timur dan juga ada yang menghadap ke selatan teman-teman ya. Nah rumah ini teman-teman punya banyak kelebihan. Oke, nanti kita bakalan lihat kamar ART-nya tuh ada kamar mandi dalamnya sendiri. Terus untuk kamar di lantai 2-nya semuanya juga ada kamar mandi dalam dan ada banyak space yang sisa teman-teman. Sebelumnya kita mau bahas dulu untuk area depan atau area jalan dari rumah ini teman-teman, karena kita punya 2 hadap hook gitu ya. Nah ada jalan di sebelah selatan ini, sebelah kanan Jerit, dan ada di sebelah timur ya. Jadi jalan ini tadi kita sudah lihat bisa untuk 2 mobil, sama juga selatan juga 2 mobil. Nah jalan di mana Jerit lagi berdiri sekarang ini punya row yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kita nanti punya banyak mobil, kita mau parkir di depan sini pun masih bisa tanpa kita ganggu orang yang dari sana atau dari sana, karena memang agak menjorok ke dalam daripada rumah yang depan ini teman-teman. Yuk, daripada banyak cincong, kita masuk ke dalam. Oke, sekarang Jerit lagi ada di area carport gitu ya. Nah meskipun lebar 8 teman-teman, karena ini hook cuma bisa nampung 1 mobil aja dan beberapa motor di sini. Nah tapi kalau teman-teman punya motor lebih nanti bisa diparkir di sebelah kanan. Jadi ada 2 pintu di mana Jerit sekarang berdiri dan juga ada di samping karena rumahnya hook dan punya 2 hadap gitu ya. Nah selain itu teman-teman, kalau teman-teman pengen lebih lagi punya area carport mungkin di area depan ini, karena ini masih belum dipakai untuk apa-apa, jadi bisa diplester sendiri untuk jadikan parkiran atau yang lain. Tapi kalau teman-teman mau jadikan ini taman, mau jadikan ini kolam, masih bisa gitu ya. Nah di area ini pun juga ada banyak operasional, benda-benda operasional untuk sanyu. Di depan sana ini tandon air, ada meteran air di sebelah sana, ada keran air juga. Jadi untuk operasional tetap di depan tapi masih punya lahan yang banyak. Nah untuk konsep terasnya sendiri teman-teman ini sama seperti rumah-rumah sebelumnya. Jadi kita harus naik 1 anak tangga baru kita nyampe ke terasnya gitu ya, tanpa kita mengganggu lalu lalang karena di sini space-nya masih cukup besar. Jadi kita mau naruh barang-barang di sini masih bisa. Nah untuk area carport sendiri tadi teman-teman, dari jalan juga sama, naik sekitar 50 cm baru ke atasnya menanjak gitu ya. Terus kita naik ke sini, jadi area depannya area dalamnya lebih tinggi daripada area jalan. Tinggi banget, hampir 1 meter kira-kira ya. Yuk kita coba cek masuk ke dalam. Oke, silakan masuk. Jadi tetap sama ya. Jadi mereka pakai konsep open space di sini. Dan kalau kita lihat keunikan dari 2 rumah sebelumnya adalah selain di plin ya, juga di lantai ini dikasih granit yang bentuknya border. Jadi di setiap ruangan kita bakal lihat border coklat ini teman-teman gitu ya. Jadi kesannya lebih mewah. Nah di ruang tamu ini dan ruang keluarga bisa jadi satu di sini. Mereka pakai banyak kaca teman-teman ya. Jadi cahayanya bisa masuk banyak banget. Nah ini kita lagi siang hari dan kita nggak pakai lampu apa-apa untuk di ruang tamu ini. Ada kaca yang fix di depan ini bisa dibuka. Jadi karena kita hadap timur, udaranya bisa langsung masuk gitu ya. Nah di sini ada satu pintu rahasia. Wah, coba kita cek, buka. Nah oke. Nah kita masuk ke area servis teman-teman ya. Jadi di samping rumah ini adalah area servis, dimana di sini ada tempat untuk kita cuci baju ya. Di sebelah kiri ini ada kamar untuk ART ya. Coba kita cek dulu kamarnya. Nah kamarnya ini juga termasuk spesial. Nah sekarang lagi pakai buat gudang gitu ya, banyak barang-barangnya. Nah kamar ART ini teman-teman, ini ada kamar mandi dalamnya sendiri. Nah biasanya kan kamar mandi di luar, tapi ini di kamarnya ART. Jadi yang bisa pakai cuma ART-nya aja ya. Meskipun ukurannya nggak seberapa besar, tapi menurutku
cukup oke gitu ya. Nah di depan sini teman-teman ini ada pintu lagi ya, yaitu pintu yang ngadep ke selatan. Jadi kita punya dua pagar nih, pagar yang ngadep timur dan juga ngadep ke selatan. Kalau teman-teman punya banyak sepeda motor atau mainan anak-anak gitu ya yang biasa dipakai, nah teman-teman bisa taruh di sini, jadi tampak depannya kita masih bagus, nggak kececeran barangnya anak-anak atau kendaraan yang lain ya. Ukuran juga cukup oke, bisa dipakai kalau motor, bisa untuk 3 motor masih oke teman-teman ya. Dan langsung nyambung ke area depan, jadi kita dapat taman itu letternya U gitu ya untuk tanahnya. Yuk kita coba cek dalamnya kayak apa. Oke, setelah kita dari pintu rahasia ini, kita ke area dapur dulu. Jadi dapur ini memang di area pojok ya dari rumah ini. Waktu kita masuk, kalau kita nggak tutup ya pasti kelihatan dapurnya. Jadi memang di sini butuh sekat untuk menutupi area dalam, area dapur dan juga area luar. Nah dapurnya ini juga speknya sama seperti rumah-rumah sebelumnya, sudah dicor tapi nggak seberapa besar ya teman-teman ya. Terus di sini nggak ada voidnya nanti ada di sebelah kanan ini tangga. Ya jadi memang di sini butuh exhaust dan juga sudah disediakan stop kontaknya. Jadi memang diperlukan gitu ya. Ada sink, ada kerannya juga sudah lengkap. Dan di rumah ini teman-teman ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi, di mana tadi kita plus satunya sudah lihat gitu ya untuk KRT. Nah di lantai satu ini ada 1 kamar tidur. Bisa untuk tamu, bisa untuk orang tua yang tinggal di sini. Jadi ukurannya pun juga lebih lebar gitu ya dari rumah-rumah sebelumnya. Kalau sebelumnya 2,5, di sini mungkin sekitar 3 meter sampai 3,5 meter. Hampir persegi juga, jadi 3 kali 3-an ya. Dan ceilingnya mereka tinggi sekitar 3,5 meter gitu ya. Jadi sirkulasi udaranya oke, apalagi mereka dindingnya pakai warna abu-abu. Nah di sebelah kamar ini ada kamar mandi teman-teman. Jadi kamar mandi ini speknya agak beda dindingnya ya. Biasanya sebelah itu pakai dinding kamar mandinya warna putih, ini warna coklat. Tapi oke, tetap dapat glamornya, tetap dapat minimalisnya gitu ya, dan warnanya nggak mentrok. Ada shower di sini, shower tanam juga, ada kloset duduk yang terpisah levelnya. Di depan sini juga sudah ada wastafel. Nah kita ketambahan teman-teman, di sebelah sini ada space kosong bawah tangga. Kalau di rumah-rumah sebelumnya bawah tangga dipakai untuk kamar mandi, di sini dipakai untuk gudang ya, karena memang areanya sedikit dan nggak terlalu besar. Oke, yuk kita coba cek ke atas. Untuk tangganya sendiri teman-teman ini letter U ya, jadi shred kita naik terus ke kanan lagi. Tapi oke, masih lebar dan masih cukup untuk 2 orang lewat gitu ya. Nah di lantai 2 ini teman-teman banyak sekali ruang kosong ya, bukan ruang kosong sih, lebih ke space kosong. Di sebelah kanan jadi ini jadi mau dipakai untuk kamar lagi bisa, dan di sebelah kiri ini pun juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada 2 space kosong. Nah kami mundur, ada di sebelah sini dan ada di sebelah kanan. Nah jadi kalau kita mau pakai untuk area living room yang lebih private bisa di atas, karena mungkin bawah dipakai untuk ruang tamu yang harus besar gitu ya. Teman-teman bisa alihkan ruang keluarganya di sini. Dan kalau mau dipakai untuk ruang kerja, ruang belajar, ruang konten bisa juga, atau ruang wardrobe pun juga oke teman-teman, karena space-nya masih banyak. Nah sebelum kita ke kamar utama, kita coba cek ke kamar sebelah ini. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar yang kedua di lantai 2. Jadi ukurannya sekitar 4 kali 3,5 meter, ceilingnya sama. Mereka pakai cat abu-abu, sudah ada stop kontak juga. Untuk AC-nya, sudah sebelah kanan. Jadi aman, kita tinggal masang aja. Terus ada kamar mandi dalam teman-teman. Speknya juga hampir sama seperti yang bawah, cuma di sini rasanya lebih besar ya, lebih panjang gitu ya. Ada wastafel, kloset duduk, dan juga ada shower tanam. Untuk water heater pun juga sudah ada gitu ya. Blower, exhaust belum ada. Jadi kita kalau mau nambah bisa nambah sendiri. Dan di kamar ini ada balkon teman-teman yang menghadap ke selatan ya. Yuk kita coba cek balkonnya. Oke. Lumayan sih balkon ini. Ukurannya sekitar berapa ini? 60 1,5 lah. 1,5 kali 2 meteran. Gitu ya. Kalau mau nongkrong sore di sini masih oke, karena udaranya juga enak teman-teman. Udara dari timur ya, dari sana masih bisa, tapi ketampelan sampai ini. Jadi kalau mau kongko di sini harus tutup dulu gitu. Terus di sini belum ada tutupannya, jadi kalau teman-teman nambah kanopi
sangat diperbolehkan supaya nggak kehujanan. Tapi tenang aja, di sini ada saluran pembuangan air juga, jadi airnya nggak mengendap di sini. Oke, yuk kita coba cek kamar utamanya kayak apa. Let's go. Oke, sekarang kita menuju ke kamar utama. Jadi kamar utama ini kamarnya ukuran paling besar teman-teman, sekitar 5 meter lebih gitu ya, kalikan 3 meteran. Jadi memang paling lebar daripada yang lain. Terus mereka di sini konsepnya nggak pakai balkon, tapi pakai kaca-kaca kayak gini. Jadi di sini ada kaca yang bisa dibuka, sebelah ada kaca fix letter L gitu ya. Jadi kita perlu main korden, perlu main tirai di sini gitu ya. Nah, di kamar ini juga ada kamar mandi dalam yang paling besar ya. Jadi kamar mandi dalam ini ukurannya sekitar 2 meter kali 3,5 meter, jadi memanjang banget gitu. Space-nya lebih besar daripada yang lain, daripada kamar mandi sebelumnya. Tapi speknya sama, fasilitasnya sama, ada wastafel, kloset duduk, ada shower tanam, dan juga ada untuk heater-heaternya. Dan di sini ketambahan blower teman-teman ya. Ini salah satu ciri khas di rumah ini kalau misalkan ada blowernya untuk kamar utama. Yuk kita ke bawah. Sedikit review teman-teman, rumah ini ukurannya 8 kali 11,8. Jadi totalnya sekitar 95 meter persegi. Terus untuk bangunannya 120 meter persegi ya. Kita bisa lihat tadi kamar-kamarnya besar-besar, ada kamar mandi dalam juga. Terus untuk kamarnya sendiri ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Rumah ini punya 2 hadap, yaitu hadap timur dan hadap selatan. Suratnya sudah SHM dan ada IMB-nya. Jadi kalau untuk teman-teman mau KPR-kan rumah ini sangat bisa, nanti bakal jadi bantu. Dan harganya sekitar 1,85 M dan masih bisa nego. Ya, jadi kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang rumah ini atau teman-teman mau survei ya rumah ini atau rumah-rumah yang lain, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya kita dapat info terbaru tentang rumah yang bagus, menarik, murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.